Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Profesor Tri Djoko Raharjo, yang terhormat Bapak Yudi Siswanto selaku pengampu mata kuliah pengembangan sumber daya manusia di Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Ella Listiani, di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk anggota dari kelompok 3 sendiri, yaitu yang pertama ada 1. Nilam Cahya, 2. Vina Eka Kusumaningrum, 3. Erna Wijayanti Windari, 4. Muhammad Mukorobin, 5. Ella Elistiani, 6. Laila Uswatun Hasanah, 7. Wahyu Nirantara Sasmita. Langsung saja di dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang pengertian sumber daya manusia itu seperti apa, kemudian ada manajemen sumber daya manusia itu seperti apa, ada juga ruang lingkup sumber daya manusia, dan juga pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sendiri berasal dari kata kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksana, dan mengelola. Dan sumber daya manusia sendiri artinya salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Selanjutnya, materi akan disampaikan kepada pembicara selanjutnya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan pandangan dari beberapa ahli tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dari King Gundu. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan mengenai sasaran-sasaran dan tujuan individu, organisasi masyarakat, nasional dan internasional. Next, selanjutnya menurut Tehani Hadoko yang mengutip dari Edwin B. Flippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi, maupun masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Wendell Franz, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Dan dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu gerakan perencanaan pengorganisasian dalam mengelola sumber daya manusia dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam organisasi. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ruang lingkup dalam manajemen sumber daya manusia mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama ada rancangan organisasi. Nah, rancangan organisasi meliputi perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rancangan pekerjaan, tim kerja, serta sistem informasi. Yang kedua ada staffing. Staffing tersebut meliputi rekrut, affirmative action, promosi, pelayanan-pelayanan auto placement, dan juga metode-metode seleksi pekerjaan. Nah, yang ketiga ada sistem reward. Sistem reward tersebut meliputi pelayanan-pelayanan kesehatan atau medis, prosedur-prosedur pengaduan atau disiplin, administrasi kompensasi, administrasi pengupahan, administrasi tunjangan asuransi, rencana-rencana pembagian keuntungan atau pensiun, dan juga hubungan-hubungan kerja. Nah, poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Selanjutnya poin keempat itu ada manajemen performansi. Nah, ini tuh membantu untuk menentukan langkah apa sih yang selanjutnya perlu diberikan gitu kepada organisasi tersebut, seperti kayak upah dan gaji. Kemudian yang kelima itu ada pengembangan pekerjaan dan organisasi.
berkaitan dengan pengaturan program kinerja kualitatif hingga kuantitatif tenaga kerja. Ini mencakup seperti pengembangan pengawasan manajemen, perencanaan pengembangan karir, program-program pembinaan asistensi, program persiapan pensiun, hingga penelitian terhadap sikap. Yang keenam, ada komunikasi dan hubungan masyarakat. Ini mencakup di penilaian sumber daya manusianya, sistem penyaranan, kemudian komunikasi atau publikasi pegawai, dan yang terakhir sistem informasi, laporan, catatan sumber daya manusia. Materi selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya ada pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Menurut Siagan, pada tahun 1994 ada 6 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif politik, yang kedua ada perspektif ekonomi, yang ketiga ada perspektif hukum, yang keempat ada perspektif sosiokultural, yang kelima ada perspektif administrasi, dan yang terakhir keenam yaitu ada perspektif teknologi. Nah, yang pertama ada perspektif politik. Perspektif politik ini biasanya itu lebih mengarah pada sudut makro, bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang penting yang dimiliki oleh suatu organisasi mulai dari negara, bahkan internasional hingga level ke mikro. Selanjutnya yang kedua ada perspektif ekonomi. Dari perspektif ekonomi ini, orang sering beranggapan bahwa pemahaman manajemen sumber daya manusia tidak lain karena untuk kepentingan ekonomi semata-mata. Anggapan yang demikian ini itu ditujukan pada kenyataan bahwa manusia itu sering dipandang sebagai salah satu faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa oleh satuan-satuan ekonomi. Dan yang ketiga ada perspektif hukum. Dalam organisasi terdapat berbagai peraturan, ketentuan, atau perjanjian yang semuanya dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara organisasi dengan anggotanya, antara orang yang berpekerjaan dengan orang yang diperkerjakan. Selanjutnya, perspektif selanjutnya akan dijelaskan oleh Obi. Yang selanjutnya yaitu perspektif sosiokultural ya. Nah, di sini tuh ada dua alasan kenapa ada perspektif ini. Yang pertama adalah di salah satu sisi berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia ini menuju ke kehidupan yang lebih layak. Kehidupan yang lebih layak ini dimulai dengan cara ia mendapatkan sebuah pekerjaan yang ia senangi, kemudian pekerjaan itu merupakan karya yang bisa meningkatkan harkat martabat tersebut. Nah, karena orang bekerja itu tidak hanya menghasilkan fisik, tapi juga membutuhkan mental dari psikologisnya. Nah, pada norma-norma yang ada di masyarakat seperti norma sosial, nah di situ kan orang itu yang menentukan baik buruknya, wajar atau tidaknya, dan menjadi sekaligus barometer ataupun acuan sebuah nilai yang ada di masyarakat. Kemudian pada organisasi kita juga bisa melihat unsur-unsurnya mengenai sejarah organisasi itu bagaimana, kemudian dasar falsafahnya apa saja, bagaimana pembentukan organisasinya, sampai ke bagaimana cara mengolah pengurus ataupun stakeholder dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu perspektif administrasi, yang pada intinya itu bagaimana sebuah organisasi memiliki kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia itu sendiri, untuk kedepannya bisa menjadi efisien, efektif, dan menjadi lebih produktif. Dan yang terakhir yaitu perspektif teknologi, di mana sebuah teknologi itu kan ada perkembangannya dan pasti memiliki dampak negatif dan positif. Kita mulai dari yang negatif terlebih dahulu, di mana negatif ini sekarang ini ya menjadi robotisasi dengan proses mekanisasi. Mekanisasi itu masih menggunakan alat sederhana, seperti halnya pada saat zaman dahulu seorang memotong pohon itu menggunakan gergaji biasa, gergaji kayu. Kemudian otomasi itu menggunakan alat yang menggunakan otomatis tapi masih ada manusianya, seperti tadi gergaji mesin ya. Dan yang terakhir yaitu robotisasi. Robotisasi itu seperti pembuatan mobil iX BMW ya, itu yang harganya 4,2 M, itu pure asli tanpa sentuhan manusia. Jadi manusia itu hanya melihat hasil akhir atau skala-skala yang enggak
seperti automasi. Dan di lain pihak, setelah kita membahas negatifnya, kita juga membahas dampak positifnya. Dampak positifnya apa saja sih? Pasti meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang seperti pohon tadi, pada saat 1 jam hanya bisa memotong 1 pohon, tetapi setelah menggunakan robotisasi dalam 1 hektar bisa dihabiskan dalam 1 jam, seperti itu. Nah, untuk tantangan baru ini dalam organisasi, manusia itu harus bisa menyesuaikan, ataupun bagaimana cara organisasi ini bisa menyelesaikan untuk masa sekarang dan masa depan. Kiranya selesai pembahasan presentasi ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 3 ya. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwasanya tadi manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu gerakan, perencanaan, dan pengorganisasian dalam mengelola sumber daya manusia dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam organisasi tersebut. Tadi juga sudah dijelaskan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ya. Ada rencana organisasi, ada staffing, ada sistem reward, ada manajemen performasi, ada pengembangan pekerja dan organisasi, juga ada komunikasi dan hubungan masyarakat. Kemudian tadi juga sudah disinggung tentang perspektif dari manajemen sumber daya manusia sendiri untuk kepentingan organisasi ya. Tadi ada perspektif politik, ada perspektif dari sudut ekonomi, ada perspektif hukum, ada perspektif sosial kultural, ada perspektif administrasi, dan juga ada perspektif teknologi ya, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Dan fungsi dari manajemen sumber daya manusia sendiri itu apa sih? Yaitu fungsinya sebagai perencanaan tenaga kerja, juga sebagai pengembangan, juga sebagai penilaian prestasi, hingga memperhatikan sesuatu yang ada di organisasi tersebut. Mungkin cukup itu dari saya selaku moderator, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.